wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gayos, Sehat? sehat ya? Nah, Alhamdulillah. Hari ko sesuatu episode yang istimewa, berbeda dari yang lain kan? berbeda dari yang lain. Suara Minang TV bagi ko jo dun sana kita suara Minang TV sadonyo. Episode kita sekali ko wah, Agak spesial. membuat host gugup. Kan itu ya? Betul. Nah, alhamdulillah kepada seluruh pemirsa Dunsana kita Solo Minang TV di mana saja berada, pertemuan kita di episode yang ke 9 kita sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan, kita umumkan di media sosial bahwasanya kita kedatangan tamu istimewa. Ayos, tamu kita. Tamu kita untuk malam kini Bundo Kanduang dari Kota Batam. Bundo Kanduang, Kota Batam. Nah, pemirsa Solo Minang TV sadonyo, sebelum kita tanya-tanya ke bundo-bundo kita rancak-rancak wah, carinya dulu kok ada nak kenal ya. Abuek lah salam, kirimlah komen. Betul. Di Solo Minang TV ya Yos ya. Iya betul. Ya. Oke, pemirsa Solo Minang TV sadonyo. Assalamualaikum Bundo. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ade sana nanti kita bersama orang kayak gitu ya tak Yos. Agak dingin. Biasa angin ada studio ya. Pemirsa Solo Minang TV sadonyo, di tengah kita Allah hadir ya, bersama kita adalah nanti kita tanya secara detail. Ambo perkenalkan satu persatu yang di tengah-tengah nan ado di apit kini go Yosa. Iko adalah Bundo Hajah Fitrieti. Yos, yang pulpuran Ketua Bundo Kanduang Kota Batam. Ya. Nah, jadi bundonya kita perantau Minang di Kota Batam. Iko beliau ini Yosa. Nah, di samping beliau adalah sekretaris Ibu Sylvia Meti, Ibu ya. Selamat malam. Nah, assalamualaikum Bu Sylvie ya. Saya sehat Bu. Nah, ya. Mau kasih banyak Latibo di studio kami ya. Nah, di samping kiri bundo kita yaitu Bu Nur Bu Nur Kamsa ya. Kamsia ya. Kamisa, masya Allah. Host grogi Dunsana sadonyo, karena bundo-bundo kita cukup cantik-cantik malam ini dengan pakaian-pakaian spesifik Minangkabau. Ambo kalau lah mencari mereka Yos pakaian karena ada kampung Yos. Kalau lah kemarale enak, aku mereka pakaian di bawah. Kan gitu. Betul. Oke, Yos. Kita mulai bertanya-tanya nah. Tentu dan pucuk itu katanya ya. Enak. Bundo Hajah Fitri. Siap. Bundo lama mau ditambah. Alhamdulillah lagi 25 tahun. 35 tahun. Masya Allah. Yos kali ya itu. Mungkin sebulan mungkin. Iya lama Bundo ditambah. Jadi dek sekian lamanya tentu ala pantas rasanya memang Bundo sebagai Bundo Kanduangnya Kota Batam. Kau itu ya nak? Insya Allah. Kampung Bundo di mana Bundo? Payakumbuh. Payakumbuh ya? Iya. Nah, Dunsana Minang TV sadonyo nan dari Payakumbuh mungkin Bundo Sapo lah sebenarnya. Nah, Bundo Sapo kalau di Siko di Batam tuh organisasi Gonjong Limo namanya kalau salah ya. Nggak tahu kak sekarang nampak rancak Bundo tuh. Baru jalin nampak. Biar tahu Dunsana gitu ya kan. Nah, Iya. Sapo lah Dunsana itu Bundo. Assalamualaikum. Dunsana Ambo yang berada di Batam, yang aslinya dari Payakumbuh, yang kini di Batam dinamakan Gonjong Limo. Gonjong Limo. Selamat malam. Ya. Oke, terima kasih banyak Bundo.
Jadi kepada urun sana Bonyong Limo yang ada di Kota Batam, itu adalah Ketua Bundo Kanduang Kota Batam yang berasal dari Payokumbuh. Nah, kalau nanya tentu banyak komen dari yang berkumpul. Banyak komen dari yang berkumpul dan ada responnya gitu. Di sebelah Ibu Sekretaris kita, Ibu Sylvia Neti. Ya, asli Ibu mana Bu? Orang Gaya asli Painan, pesisir selatan. Pesisir selatan. Ya. Orang Gaya Musi. Orang Gaya lagi Solo. Solo Bu, maaf Pak. Peninggalan. Oh, sudah itu. Sebabnya bete. Bukok bampiang bukan Tuhan ya, kalau cek ambil mana? Iya. Berarti lo bako ke Solo. Iya. Nah, kalau di Batam berarti KPS semua tuh ini ya. Wah, Masya Allah. Sapulah lu sana itu aja lu yang dari kampung atau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat malam. Ya. Mengucapkan semoga di sana Ambo sadunya baik di rantau maupun di kampung sehat, terhindar dari pandemi. Amin. Semoga bisa menjalankan puasa lah bersama Pas silaturahmi gitu ya. Iya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Betul tuh. Seperti apa yang disampaikan oleh Bundo Silvi di sana sadonya, walaupun kini itu adalah banyak zona hijau ya gitu Bunda ya, tapi insya Allah itu akan tetap selalu menjaga kondisi itu biar stabil gitu. Tapi jangan salah, kita kini nado risiko agak rapi. Tadi kita lah vaksin sadonya kok enak. Kita lah punya apa namanya sertifikat lulus kayak gitu ya. Insya Allah. Vaksin pertama kedua ya. Insya Allah enak. Insya Allah kita dilindungi oleh Yang Maha Kuasa dari pandemi corona. Dan sekolah Ambo salah itu beda mau Pak. Bu Nur ya? Iya ya. Masya Allah. Bu Nur di Batam berapa lama Bu? Lebih senior ke bawah. Terus sekitar 20 tahun. 20 tahun. Oh, beri kakak. Ya, 20 tahun ya. Awak dan andanya Bu Nur kok seorang pebisnis bulung juga kadang-kadang. Mangalang-ngalang budokan duangnya, ketuanya, kabarnya. Iya tuh. Apa kegiatan Bu Nur di Batam? Iya. Kalau waktu cuman swasta. Kebetulan ada di perusahaan swasta. Oke. Ya, dan bisnis lain ada di dalam pendidikan. Oh, berarti bisnis dunia bergerak di bidang pendidikan. Sekolah formal atau non formal? Ada formalnya TK dan non formalnya untuk keterampilan bahasa. Di mana tuh? Oh, ya alhamdulillah Bapak tanya sekali promosi ya. Oh, itu. Titipan center. Masya Allah. Pemirsa di sana suara Minang TV sadonya ya saya. Iya. Nah, kok nak pingin sekolah, kok nak agak cadik-cadik enak. Nambah bakso. Nambah bakso, sekolah sampai Bu Nur. Iya. Kok nak salah ada kayak sampai dia semua sekolah. Iya. Iya kan? Kok tahu ya saya? Tahu. Iya senyari ya sama. Baru kan Bu? Baru pindah ke situ. Dulunya udah ke situ. Oke. Yos, ada nak komen Yos? Sejauh ko gitu ya. Alah dok. Jawab ya komen dulu ya. Komen pertama dari Dinsana awak, Pak Rizaldi Chan. Masya Allah, Pak Rizaldi. Assalamualaikum budo-budo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pula dari Dinsana awak, Tony Renkar. Oh, Tony. Assalamualaikum, salam untuk Suara Minang. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tony. Oh, orang pesisir budo kado awak tu. Kan betul kan, Mas Sobo. Iya. Dia orang pesisir. Oh, Tony orang pesisir, betul. Ya, betul. Tony Renkar, Ya. tapi Marita Lonoto. Bisnisnya Marita Lonoto, kan itu. Orang pesisir budo kado awak tu. Kayaknya orang rental itu orang pesisir nggak ada. Ada right? Alabis. Oke. Suara Minang sana itu suara Minang TV sadonya banyak sengeneknya kita lah mulai kenal dengan budo-budo kandung kita. Bak kecil orang nggak kenal maupun nggak sayang kan gitu. Nah kini kami ingin bertanya-tanya tentang budo kandung, tapi mungkin yang paling tepat menjawab ketua karena
atau gubernur? Kebetulan selalu di luar. Iya. Benar. Anggaplah kami tidak tahu kan. Iya. Sebenarnya aja bukan doang. Baca itunya lain bukan doang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya contohnya begitu Pak. Pertengahan tahun 2002 adalah beberapa anak muda itu yang IKSP KIP yang dari muka dunia. Oh, oke. KIP bukunya ya? Ya, betul. Ini Bakarajo. Anak muda itu datanglah untuk merencanakan ke orang Minang dulu. Menemui toko-toko bundo, toko-toko perempuan Minang kabau ya? Orang Minang yang menjumpainya yaitu Ibu Aja Betty Asmeri. Oh, ini tangga-tangga anak muda. Iya, yang punya restoran di Musuh. Oh, acok makan gitu. Ya. Ini sedang yang mendunia itu sedang merancangkan istilahnya kajian adat istiadat. Masya Allah. Tapi beliau ingin menyampaikan keinginan itu. Ya. Itu akan membentuk wadah perempuan Minang yang ada di Batam. Masya Allah. Tapi mungkin kebersamaan dengan keinginan beliau tentu dimufakatkan dari Ibu Betty dulu. Jonan tua-tua lainnya. Ya, betul. Ibu Tin Adam. Oh, almarhum. Iya. Sudah tuh Tin Adam, sudah tuh Ibu Darmiati. Ibu Darmiati. Dalam waktu singkat 3 perempuan yang ada di Batam, beliau lah menghasilkan kesepakatan untuk akan membentuk dan mendirikan Bundo Kanduang, yaitu wadah bagi perempuan-perempuan Minang yang berasal dari Sumatera Barat. Masya Allah. Alhamdulillah sampai saat itu telah berdiri lebih kurang 19 tahun. Masya Allah. Tunggu lu udah aja disasak, digas sama narang. Habis capek orang tua. Nah, itu ya nak. Hah? Nusana sama Minang TV sadonya cukup apa ya? Jadi ide mendirikan Bundo Kanduang Kota Batam kok adalah dari pekerja-pekerja Minang yang ada di kawasan industri. Jadi rupanya kurang awak kok ya bos. Kalau merantau gua dapet pituan Minang nih nyong. Kok kecek rakyat wak dua, ayos. Ditinggal kampung, dicari kampung, ditinggal di sana, dicari di sana, ditinggal induk, dicari induk. Itu tuh. Betul. Mungkin tak karena Yos kan radio di BT kan. Iya. Jadi mungkin dusana kita zaman itu tahun 2002 haus nyojo basobok di Minang gitu, baca cerita adat, baca cerita agama kan gitu ya. Jadi terbuka pikirannya Pak. Terbuka pikiran. Karena kan kadang-kadang mau deko Yos. Mode sama cerita kali kopi wak jadi Yos. Cerita bagaimana kondisi kerajo orang dunia kerja orang wak gitu. Suntuk aja Pak. Kalau kita lalu bekerja dari pagi sampai malam kan gitu ya, lama-lama butuh butuh refreshing. Nah, cerita tentang kampung dan selatan itu harus ada wadah. Kan itu ya saya. Iya. Nah, kesimpulan 3 perempuan Minang yang cukup sangat berjasa terhadap pendirian Bundo Kanduang di Kota Batam. Awak jujur Bundo. Dan wak kenal dua Ibu Haja Betty Asmeri, terus almarhum Haja Tin Adam. Nah, Bundo dan seorang lain kok kini masih hidup. Masya Allah. Assalamualaikum Bundo Darmiati. Jika seandainya Bundo mendengar Solo Minang TV kini, kalaupun tidak, insya Allah doa kesehatan dan panjang umur untuk Bundo Darmiati
tetap kita kirimkan untuk beliau ya. Dan untuk Bunda Tin Adam almarhum kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau dah. Kan gitu. Bunda tahu ketiga Bunda kandung itu. Kenal dekat ya. Cubalah sang ini cari ton kawan dana ketiga ku pengusaha besar, pengusaha orang Minang yang cukup sukses. Tanamo. Kau mereka beos, kita menggali itu sekaligus supaya rencana kita Solo Minang TV termotivasi juga biasa. Jangan merantau mencari ranjo, tapi merantau mencari ayos. Cari titik. Coba Bunda, cari ton profil singkat ketiga muda-muda itu yang cukup berjasa terhadap agama. Kalau yang aku tahu Pak. Ya, yang muda tahu selalu sama pikiran. Ya. Itu memang punya usaha memakan putih busuk yang di Batam saat itu sangat terkenal sekali. Itu rumah makan putih busuk legend itu. Ya. Legendaris tuh ya. Luar biasa aja. Batam sangat. Ya. Top kali yang saat tahun 2002 itu sampai sekarang. Ya, alhamdulillah. Kalau yang Bunda Adam, Tin Adam itu memang ibu pengusaha yaitu jual beli itu agen semi Padang. Masya Allah. Itu orang lama. Jadi, Yos, Hajah Tin Adam ko almarhum, beliau ko setiap gedung yang lama di Batam tuh itu semen dari beliau. Beliau termasuk agen semen Padang yang ada katakan. Dan punya hotel juga nggak salah juga. Ya, ada hotel yang di Balo itu. Belakangnya Pizza Hut. Di belakang hotel Al namanya tuh. Terindah. Dulu pernah juga ke rumah ibu itu. Oh gitu ya. Dan ibu itu kan almarhum Ibu Adam kan tinggal di Kertajati. Iya betul. Pas di gerbang tuh Bang. Iya betul. Tahu ya itu lo kisah itu nete. Balik itu ke cerita pekerjaan tadi. Kamu dulu pernah bertemu merantau di Batam? Kan dulu kerja masang Indonesia. Parabola. Pas lah waktu itu, pemasang waktu itu. Jadi ada lagi surat perintah kerja itu dulu. Namanya Tin bin Adam. Tin bin Adam. Ya. Jadi awak ada heran kan? Kok banyak apa nama? Kayak pernik-pernik orang Padang, orang Minang. Tapi kalau dicari nama Tin bin Adam, kan? Maka awak bertanya waktu itu, kok bisa nama Tin bin Adam? Ada mengecek sebagian. Pembantu itu kecil, dia anak 10. Adam tu nama nak salah nama suaminya. Dari itulah kita tahu lah Yos. Jadi sudah masang tu dapat tip nggak itu? Dapat tip nggak dari Undo? Dapat dari pembantunya dah. Okey. Nang seorang lain Bu Daryati. Itu pegawai di Kepakaran Agama. Pegawai di Ustazah ya. Oke. Bunda kandung ibu sekretaris lah. Nah, kalau ibu sekretaris biasanya sekretaris dalam sebuah organisasi itu bagian internal. Nah, bagian internal daripada kemajuan sebuah organisasi itu. Ya Bunda ya. Secara internal kegiatan-kegiatan Bunda kandung salam mogo apa? Itulah mereka. Ya, aku menunjuk Pak ya. Ya. Karena kan Patang baru perombakan habis Bunda kandung. Oke. Masuknya Bu Bekti kan udah habis, jadi baru diganti sama Bunda awak Bekti. Jadi aku pun baru kalau baru berjalan sekitar 9 bulan tu lah. Masya Allah. Jadi kepengurusan Bunda kandung nang kini itu periode berapa? Periode 2001 2002. Masya Allah. Ini baru ya. Baru itu biasanya
agak semangat dong. Insyaallah. Ya kan? Anak selama 9 bulan itu kegiatan internal rutin, entah pengajian ke, entah santunan ke, ada nggak dilakukan itu? Insyaallah kita mulai, kami contohnya Kapatan bekerja sama dengan IKSB, santunan anak yatim, sekota Batam. Sekota Batam. Banyak tuh. Alhamdulillah 1000 lebih ya Bu, 1200 ya anak yatim bawah yang udah berapa. Masya Allah. 1000 lebih anak yatim yang disantuni seluruh Kota Batam. Seluruh Kota Batam. Sama Duafa. Sama Duafa. Luar biasa ya. Insyaallah. Kalau 1000 saja dia yatim berakhir ya. Itu gitu kan tuh. Boleh istilahnya kok awak menyantuni anak yatim kan. Lebih banyak kalau dihitung anunya kan. Iya, betul. Mudah-mudahan pahala jauh lebih besar dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk benda-benda gitu. Satu hal itu. Habis itu pengajian rutin bulanan. Rutin ya. Ya. Karena tidak ingin pindah-pindah saja, kami tetapkan di masjid di Jodoh. Masjid Baitul Sakur. Wah, Baitul Sakur tuh kayaknya lah milik orang Minang satu dalam. Iya nak, dari awal sampai akhir, dari atas sampai ke bawah nak. Iya. Oh, itu rutin. Rutin tiap bulan. Berarti undang ustaz, itu siraman wani betul ya. Iya. Nanti kita tambahkan. Puncaknya ya itu lah insyaallah. Awak ada gawe sekete pemilihan putih bungsu jo orang gitu. Itulah mohon doanya mudah-mudahan dilancarkan urusan awak. Amin. Aku perlu gitu kali event baru. Perlu gitu kali tapi tunggu sebentar. Cilik-cilik lah komen terus ya. Ada orang banyak lah mudah-mudahan. Kau ada komen cik lain? Lagi jawab mau Bu Sekretaris barusan. Apa saja kegiatan budokan doang nan duit di Batam? Itulah langsung terjawab dari siapa macam? Nan Allah berjalan, nan sedang berjalan, nan akan berjalan. Ya, siapa baca? Dari Pak Rizaldi. Jadi, itu Bapak Rizaldi. Nan Allah berjalan, ibu-ibu budokan doang kita Allah ada memberikan santunan untuk anak yatim dan duafa di Kota Batam. Sebanyak 1000 ya salah. Sebanyak 1.200 itu. Dan duafa. Santunan. Dan ke Bajalan pemilihan putih bungsu jo orang muda Kota Batam. Tapi Eko turun untuk gaji ya kan? Selanjutnya adalah itu komen dari Ibu Afrozayeti. Afrozayeti Ibu. Assalamualaikum Bunda Kandua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Limpape di rumah nan gadang. Urang Minang kita tampuang di Suara Minang TV. Salam sehat untuk kita sadonyo. Amin. Habis. Pemirsa di sana Suara Minang TV sadonyo. Cukup menarik itu cerita tentang budokan doang. Nah tadi sebelum itu menggali tentang program yang akan dilakukan oleh budokan doang di Kota Batam untuk menggali potensi anak-anak muda Minang, itu betul ya? Menggali potensi anak-anak muda Minang. Kamu sebagai salah seorang kru dari Solo Minang TV, Yos dan kawan-kawan, Abdul Rahmat, Pak Rizaldi sebagai pimret mengucapkan terima kasih banyak untuk Bundokan Doang Yos. Baku itu ya, Bundokan Doang Yos berhasil membarangkein kemenangan itu bertanggo. Kalau ndak Bundokan Doang matang ala-ala misawab lah kadangnya. Ndak barangke kemenangan itu Rizky Ananda Putri itu Yos. Yang kontestan pertama. Ekowisata, Putri Ekowisata. Alhamdulillah Putri Ekowisata finalis versi media sosial. Beliau mendapatkan kemenangan itu mendapatkan sebagai seorang ekowisata bidang media sosial. Nah, jadi terima kasih Budo, kami dari tim Solo Minang TV
terhadap Bundo Kanduang, partisipasi Bundo Kanduang, karena kita suaraan sangenek di Solo Minang TV keluar raso ibu dari raso induk anak mah kan itu ya. Nah, terima kasih banyak, mudah-mudahan berkah untuk Bundo-Bundo ya nah. Jadi catatan amal soleh naknya untuk Bundo Kanduang sadonya kan gitu. Ibu Nur adalah seksi bidang acara yang tadi yang akan dilakukan. Oke, sebelum masuk ke detail, mungkin apakah Bundo ketua dan kawan Jawa ide apa untuk muncul rencana program tentang pemilihan putih bungsu dan Rambudo tadi itu? Apa idenya? Sebenarnya idenya pula lama Pak. Lebih kurang 2 tahun yang lalu kan direncanakan kita bersama-sama semasa jabatan Ibu Betty masih itu. Jadi kita mengajukan untuk berundian jo beberapa IKSB untuk bisa diajukan pemilihan putih bungsu itu. Tapi karena keadaannya dalam keadaan pandemi, jadi tertunda lah Pak. Jadi alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan rencana kita ke diridhoi Allah bisa berjalan. Rencana kami tadinya kan tanggal 18 Desember. Oke, memang sebulannya lebih kurang. Tapi karena keadaan gini kebetulan kami dari Bundo Kanduang kami dapat untuk bisa bersuara audiensi sama Ibu BW. Jadi mungkin tunggu beliau bisa nanti waktu. Dan kami sadar-sadarnya Bundo Kanduang Kota memang ingin acaraku dihadiri oleh beliau. Rudi Kota. Jadi sementara mungkin alih bisa kita lakukan dalam bulan mungkin insya Allah tahun 2002 Januari itu insya Allah. Di sana Solo Minang TV sadarnya seperti yang disampaikan oleh Bundo kita tadi Yos, itu program lama. Kesepakatan diskusi antara Bundo Kanduang dan KSB. Nah, cuma karena memang situasi dan kondisi kok masih terkendala. Pada saat mulai akan diwujudkan, tentu di kondisi disesuaikan dengan waktu pemerintahan Kota Batam. Karena kita tetap harus mendapat dukungan dari pemerintah Kota Batam itu sendiri, terutama ketua DOW itu, yaitu Ibu Bu Marlin itu lihat tahu ya siapa? Wakil Gubernur awak. Wakil Gubernur. Bakece istilah lebih dari itu orang rumah bukan? Sakti yang berbadan ya. Iya. Orang nomor 2 di Kepri ya. Itu disesuaikan waktu. Kabundo tentang tenis acara. Ya. Tentang teknis acara, kalau masalah tanggal tuh akan di skip dulu, disesuaikan dengan jadwalnya ketua BW Kota Batam, ya kan? Teknis acaranya seperti apa? Makasih ya Pak. Kalian dia benar, soal itu belambe guru. Ya. Makasih ya Pak. Ya. Adapun teknisnya itu untuk mengumpulkan putih-putih bungsu dan orang muda di Kota Batam. Ya. Putih bungsu itu adalah anak padusi yang berumur 7 balik sampai 26 tahun. Kriterianya ya. Yang bisa mengikuti. Jadi orang bawa asal itu. Kalau berasi ya Pak. Sudah tuh orang muda sama. Dan itu adalah akan dijadikan sebagai wadah untuk membina mereka itu. Karena banyak orang-orang hebat, orang muda putih bungsu di Batam yang berprestasi. Dan contohnya yang Batam. Ini salah satu. Jadi masuklah acara program itu Pak ya. Sudah tuh
selain dari berketurunan orang Minang, baik dari bapaknya Cie atau salah satu ibunya atau kakeknya. Saya ibu ya. Oh gitu. Iya. Dan pasti harus mencintai budaya Minangkabau. Pandai bahasa Minang. Nanti anak sih saya ke itu masyarakat utama berarti kan. Cocok dia solo Minang TV lah. Kalau alun bisa pasti bisa belajar bahasa Minang Ya, les sampai bunuh. Iya. Promosi sekalian. Jadi saat ini kok kami sedang melakukan apa namanya itu penyaringan sampai tanggal 30 November Di tingkat kecamatan. Sebelum masuk grand final tingkat Kota Batam. Aku harus disiarkan langsung deh Solo Minang TV dan jadi yang nggak tahu bisa tahu kan. Iya. Catat kece tapi berarti. Siapkan alat itu live di lapangan. Iya, betul. Pada saat grand final Putih Bungsu dan Ramudo Minang Kota Batam. Kan gitu. Iya. Jadi Pak, yang mempunyai Putih Bungsu dan atau Ramudo itu yang berbakat, bertalenta, yang berkepribadian dan pandai menguasai bahasa Minang, silahkan mendaftar ke Bunda-Bunda Panduan di kecamatan. Iya. Dan jika mempunyai wajah molek, ganteng, itu nilai plus. Tidak tuh ya. Bisa juga. Sedikit Bu. Kalau untuk pemilihan Putih Bungsu sama orang muda kok, nanti itu audisinya di mana? Nah gitu. Jadi rencana setelah melakukan untuk penyaringan tanggal 30 November, kita akan melakukan pembekalan. Nah, di mana pembekalan itu akan diakhir atau akan diberikan, akan dibimbing oleh para praktisi yang memang mahir atau profesional di bidang masing-masing, termasuk bidang kepribadian, modeling, budaya alam Minangkabau, dan budaya Melayu. Adat dan itu ya, adat istiadat Minangkabau ya. Minangkabau Dan budaya Melayu. Nah, itu yang menarik kok. Itu yang menarik kok. Jangan karena gitu merantau, dia awak gadang-gadang di Minang, tekan-tekan aja. Sampai rantau ada itu dia kan. Istilah di mana budi bijak. Di situ lagi. Jadi harus dipadukan antara budaya Minangkabau, budaya Melayu itu sendiri. Sesuai kan tadi, Bunur, tadi itu kan audisi di tingkat kecamatan masing-masing. Betul ya? Iya, Pak. Berarti itu diserahkan kepada kecamatan masing-masing. Pengurus Kota Batam hanya menerima putusan dari kecamatan. Jadi secara prinsip bundo-bundo yang ada di level Kota Batam nggak mau tahu bahwa prosesnya ada di kecamatan ya? Tahu, harus tahu Pak. Harus tahu juga ya? Penjabaran itu kan dari ketua kota. Oke. Harus ke kecamatan, harus di tetap harus dengan suatu standar yang sama. Harus. Soalnya kalau nggak itu ketua kecamatan itu nggak tahu caranya untuk menerima. Ya. Kuliahnya dari kelurahan. Betul. Jadi harus dituadukan istilahnya rapek ketua kecamatan. Koordinasi antara pengurus pusat DPP Mendokano Kota Batam, pengurus atau panitia yang ada di kecamatan dengan satu standar yang sama gitu ya, dengan kelurahan masing-masing. Kenapa mau deko lah kebetulan? Kalau di sini kok sempat banyak yang daftar ya kan nggak ada. Kita seleksi Pak. Deko ada daftaran apa? Belum malam aja harus minang. Ya, iyalah. Hah? Batang ketinggalan lo kan? Nggak mungkin lah cara awak lo nggak kesatu. Kita tinggal di kecamatan apa? Awak Sekupang. Kelurahannya Baru. Daftar apa nanti Deko? Nur ya? Masya Allah di kecamatan Sekupang. Hah? Iya dulu tuh. Oh gitu ya? Iya. Kayaknya Pak Surya kan daftarnya cucu itu nih. Ya. Jadi gitu bete. Nah, Apa istilahnya? Sejauh itu Bu untuk acara Putih Bungsu sama
Immediate Ramudo. Sejauh itu promosi apa yang alah dilakukan? Dia kalau ramai ya apa informasi kan begitu ya kan? Ya, yang tahu dia tahu apa nama acara kod dia doan sejauh itu bisa jadi ala sekretaris lah ya. Iya, bisa jadi lah lagi selebaran informasi atau ditugaskan saja ke bunda-bunda di kecamatan kan itu. Biko biar kami tambahan dulu Biko di situ. Jadi ada bunda sekretaris lo. Itu dulu. Rencananya tergantung budget. Kalau budget awak banyak, mungkin kau umum awak sampaikan. Tapi kita pertimbangkan dulu. Kita ambil dulu dari lingkungan kami, dari pengurus, sama anggota di kelurahan, kecamatan. Jadi yang mana-mananya bisa sanggup dengan kriteria. Dengan tetap profesional ya, dengan kriteria yang sama ya. Sanggup yang rancak, enggak itu rancak ganteng. Nomor sekian lah dulu. Jadi kalau rancak juga ganteng nomor sekian. Yang penting kepribadian Mbak. Berarti Yose saya ikut itu. Tapi Mbak tahu Yose nggak rancak dah. Kalau pajak mati. Oh mati. Jadi itu dulu kami mempromosikan dulu dari kami itu dulu. Betul, internal lah dulu ya. Jadi kalau gunanya kami datang kemari Sorona TV ya. Masya Allah. Wadah kita Pak. Dulu sana Solo Minang TV satunya. Mudah-mudahan dengan kedatangan budo-budo kita ke studio Solo Minang TV, ya kan, bisa banyak sangeneknya menyampaikan kepada khalayak ramai bahwa Bundo Kanduang punya suatu program yang cukup luar biasa dalam rangka menggali potensi-potensi anak muda Minang, keturunan Minang yang ada di rantau, kan gitu. Cuman memang karena itu program yang pertama ya Bro ya, tentu dengan segala sesuatu masih banyak keterbatasan. Jadi itu kalau bisa lah terlalu enak menjaring sebegitu banyak kan gitu ya. Beko kalau kamu udah begitu ya. Mungkin untuk yang kedua, yang ketiga, insya Allah tentu insya Allah akan lebih baik maksudnya. Nah jadi kalau di sana Solo Minang TV tiba-tiba lah sudah seorang ya dimaklumi aja dulu kan gitu, karena itu hanya untuk tahap awal di lingkungan terdekat di tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan lanjut ke tingkat kota. Harap maklum, harap maklum kan gitu ya. Nah, apa lagi ini ya Bunda ya, membuat acara musim pandemi agak-agak susah ekonomi orang ini nak Bunda. Baca Bunda mensiasati nanti itu. Insyaallah Pak. Tekad ya. Tekad ya. Kalau lah Bunda Kanduang, ketua Bunda Kanduang menjawab dengan sebuah tekad yang luar biasa, Yos. Itulah orang Minang lo ngerti lah betul. Ada pertanyaan Yos? Dibaca komen kecil dulu. Komen dari Rahmat Madridistas Fauzan. Boleh tahu struktur di Bundo Kanduang Mbak? Oke. Apa target untuk pengurus baru Bundo Kanduang untuk orang Minang yang ada di Batam khususnya? Sukses selalu buat Bundo Kanduang dan Suara Minang TV. Amin. Oke. Suanta ayo Rahmat, Eko kita. Ada yang baca satu. Ada lah. Oke. Bundo. Pemirsa itu katanya. Iya. Apa tadi Mak? Apa tadi? Apa target pengurus yang baru? Target pengurus yang baru dalam periode 2001-2024. Berarti istilahnya kau meminta apa visi dan misi? Itu lah bahasa Indonesia. Lanjut dulu. Visi dan misinya untuk orang Awako yang di Batam. Satu, kami punya peran untuk meningkatkan kualitas hidup untuk mengatasi kemiskinan. Jadi orang-orang awak Bundo Kanduang yang ada di kecamatan di kelurahan itu bundo-bundo itu tidak ada yang diam di rumah, semuanya punya kegiatan harus untuk mencari menambah kehidupan dari anak. Itu akan dilakukan pembinaan oleh Bundo Kanduang. Dari Bundo Kanduang, insya Allah kami akan mempunyai rumah batik
Mungkin berjalannya dengan selesainya waktu di Busu, kami akan launching rumah batik Gundukan Dua. Insya Allah Pak. Doakan aja Pak. Amin. Jadi rumah batik kok. Iko kita cari mak bundo-bundo gitu yang di level bawah yang kurang-kurang apa kurang mampu di Bakarajo dari siko berkarya lah di siko kan begitu ya kalau dia keterampilan untuk kewirausahaan betul memberikan bantuan modal melalui operasi buruh kandung. Jadi supaya meningkatkan kualitas di bidang ekonomi ataupun di bidang agama kita mengadakan tauhid. Kita mengadakan pengajian bulanan ya rutin. Di misi dan misi Bundo Kandung ke depannya yang mengembangkan dan melestarikan adat istiadat dan seni budaya di Bundo Kandung. Enak. Kalau di KCM istilahnya cukup mana apa betul? La ujung pangka mana? Kalau di Solo dia cukup, lah cukup Solo nah. Itu. Nah, kalau berkata mana Yos? Tadi Bundo Kandung itu juga mempunyai suatu misi di bidang adat istiadat dan budaya. Yos, bajuku kok baju yang luar biasa, Yos. Hah? Kok tiba di kampung kok keluarnya ti orang lainnya ya. Bundo, apa sebenarnya filosofi baju basang lendang apa mereka kira-kira Bundo lah memahami nggak? Iko tandanya lambang Padusi Minang. Lambang Padusi Minang di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat. Puluhan. Basa lendang, jo kain sarung, namanya kain sarung tanah liek Pak. Jadi kain sarung itu khusus loh. Khusus namanya orang Minang Iko lah kain sarung. Kain sarungnya. Yang di Bundo Kandung yang diadokan tuh. Iya. Tanah liek serako dengan selendang. Jo salendangnya kok. Bajunya baju puluhan Pak. Baju puluhan Pasiba. Iya luar biasa ya. Nama kebesaran baju kebesaran Padusi Minangkabau. Yos, rasanya kalau mencari bundo-bundo gitu, kan ya rasa di kampung gitu. Iya. Kalau la musim orang balik, kan keluar. Nah, itu ada ketidiang tuh di enak. Jadi makanya adat Minangkabau istilahnya tindak lakang di tanah, tindak laku di hujan. Walaupun kita lama rantau saja jauh-jauhnya, tetap di hati kita tuh Yos, di hati bundo-bundo kok, tetap tanah dan ranah itu tidak pernah lupa gitu. Kan itu tidak betul ya? Tetap dilestarikan kan? Adat istiadat itu tidak pernah lupa kan? Katanya Yos ya lo, bundo semua katanya, anak ini baca seminang di rumah. Lain diajar ke cici. Nah, pilihan nama berarti yo, tidak itu. Kok awak lain aja, tapi kalau pas belang aja. Kalau belang tak pandai masuk siara. Kan gua masuk Minang Rios. Kalau lah merah kanan itu. Benar. Dari sisi adat, kira-kira langkah konkret supaya ada istiadat khusus untuk Padusi Minangkabau di rantau go tidak hilang bagi perempuan-perempuan Minang yang mungkin lain di rantau, gadang di Batam, sapola di Batam. Kira-kira konkretnya peran Bundo Kandung untuk mensosialisasikan adat itu seperti apa? Kalau peran Bundo Kandung untuk mensosialisasikan adat itu kami dari kecamatan-kecamatan tetap mendatangkan dalam buka kurung, kami itu mengadukan istilahnya perlombaan babaju kuruang, tetap mengadukan sepertinya kepatang kan kado kurnya Bundo Kandung. Iya. Sebelah balik. Kami babaju kuruang juang jambah. Iya. Ciri khas tuh yang
tidak bisa dilakukan Pak. Jadi itu sebagai undian bagi kami pada ibu-ibu Minang yang kecamatan yang bisa membawakan ba'a dan awak di kampung menjunjung ba'a langkanyo dan ba'a yang dipakainya di orang awak di kampung. Itu penilaian itu kriterianya sangat betul-betul batu-batu aslinya Pak ya. Jadi tidak kawin kalaupun kawin super ya. Iya luar biasa. Bunda, mungkin perlu juga atau mungkinlah tak pikir Bunda. Nan aktif kini itu kan level induk, betul mulai dari tingkat kota sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan itu sendiri. Nah, tentu ada anak-anak sebenarnya orang Minang. Nah, kira-kira caranya dari Bunda Kanduang yang mempunyai suatu misi supaya anak-anak kita paham dengan budaya dan adat Minangkabau. Nah, kira-kira ada nggak kegiatan suatu saat nanti selain daripada putih bungsu ya? Putih bungsu sama orang muda kan memang untuk anak-anak lah, untuk generasi kita lah istilahnya. Anggaplah kita generasi pertama, tapi generasi kedua kan gitu ya. Nah, kira-kira yang lain kira-kira apakah mungkin suatu waktu ada seminar tentang adat, ya kan? Ada kajian-kajian tentang adat istiadat khusus untuk anak-anak gitu. Ya maksudnya anak-anak kita gitu, anak muda, anak awak, anak bunur kan gitu ya kan? Ada nggak kira-kira ke depannya seperti itu? Itulah yang akan kita adukan yang pemilihan putih bungsu orang muda. Jadi nanti kalau seandainya dapat juara 1 yang padusinya nak gajinya, itu akan ditunjuk sebagai ketua jadi dutanya. Jadi beliau seakan-akan memimpin punya wadah dalam arti yang bagian yang muda-muda. Jadi kayak malam minggu biasanya nyampai ke mahkamah, mungkin mengadakan istilahnya kita ada pengajian yuk, kita adakan ini, jadi nggak terlalu sepertinya di jalan-jalan nggak terlalu berpikiran ke mahkamah ya. Itu akan merangkul supaya akan lebih memurangkan dalam hal-hal yang negatif dalam pemerintahan ini kok kan banyak Pak ya. Kalau dari pajak segala macam yang narkoba, yang diskotik, yang itunya, jadi kita rangkul. Jadi pemilihan nanti yang terakhir yang dapat juara pertama yang pada si laki-laki kita tunjuk sebagai duta ketua dari anak-anak muda Minang Juara. Nah, jadi Yos lulusan Solo Minang TV program Putih Bungsu Jo Ramudo ikut pintu bagi Bunda Kanduang Kota Batam untuk meregenerasikan adat istiadat Minang agama di level anak-anak atau level anak muda Minang yang ada di Kota Batam. Berarti sebagai antisipasi juga kan masalah mereka ya berkembang teknologi zaman kini kan. Betul. Kalau seandainya kita mengundang anak muda-muda, itu bunda atau bunda? Itu nan muda datang Yos. Kalau nan kawan-kawan ini lah salevel yo bubuinya. Iya. Luar biasa. Ya. Nah, jadi bahan namanya itu tentu langkah dan kiat Bundo tadi itu untuk apa mensosialisasikan adat Minang ke generasi muda itu lewat pintu pemilihan Putih Bungsu Jo Ramudo itu sendiri. Memang luar biasa ya. Mudah-mudahan berhasil ya Yosef. Itu sebagai bagian komponen terkecil. Nah, itu kok komponen terkecil dari orang Minang yang ada di Kota Batam ya Yos. Jadi istilahnya kita di media bahas supaya Bunda Kanduang Ramudo Putih Bungsu sesuai dengan apa yang kita harapkan tadi. Ya, jadi sebenarnya Yos
seluruh komponen Ulang Minang yang ada di dalam itu harus bekerja sama sebenarnya. Ya, itu medianya, ya kan, organisasi apapun, IKA dan segala macam, ya benar ya. Apapun profesinya harus bekerja sama bahas supaya anak-anak muda Minang tidak lupa jo adat istiadatnya. Benar? Ya. Daripada benar manual, ini tanya benar ini ada warna. Hah? Ada warna. Setiap kecamatan yang lulus seleksi itu apakah perwakilan sepasang saja atau boleh berpasang-pasang, bagaimana aturannya sampai ke tingkat grand finalnya itu? Jadi untuk kecamatan kami tidak membuka, tidak menutup kemungkinan membatasi itu. Kalau bisa banyak yang potensi itu ikut saudara. Dan akan diseleksi dengan kriteria yang tadi itu. Betul. Jadi minimum sepasang. Minimum sepasang. Bisa 3 pasang. Bisa. Oh, jadi nanti bisa saja setiap kecamatan mengirim lebih dari 1 pasang. Bisa. Betul ya. Jadi ada yang ikut 10 kecamatan ya Bu ya. Jadi mungkin kalau tiap kecamatan ada 3 ya 30 pasang. 30 pasang. Insya Allah banyak nanti generasi muda yang bisa kita kumpulkan Pak. Potensi anak muda itu kan nampak di sini. Betul. Jenek gunakan nomor berikutnya. Tuh dari pencari kader. Termasuk yang salah satu si Kiki itu. Si Kiki Putri Ekowisata. Nah itu kan awak perempuan di situ yang seperti itu wajar dicari balik. Mereka belok wadah. Inyo yang punya keahlian, ini punya madari, bisa kan Pak? Bisa wadah mendidik yang di bawah-bawah. Mengajar. Wah, tidak bisa mengecek program bukan Yos. Yos, ada nak pertanyaan Yos? Sedang kawan katanya oleh kalau mencari program yang cukup mulia. Ada Yos, komentar? Oke lah, cuma tuh apa? Ada dah? Oke, sambil menunggu. Yos, ada. Lah banyak. Scroll komen dari Afroza Yeti. Afroza Yeti, rajin Afroza Yeti ya. Kok diadakan lomba kelengkapan baju kurang kok sambil berjalan di jalan di area jalan dengan rute tertentu mungkin lebih semarak menggunakan. Oh, jadi istilahnya terkait memete kayak parade 17-an. Iya. Ada nanti. Ada ya. Kita kan bergabung di GUE. Jadi kalau ada rambutnya Bundokan doang, butnya Kota Batam. Itu dari Bundokan. Sana dulu ada kan di Muko Eko Putri. Sulaiman apa? Enggak, Sulaiman dulu kan ada. Tidak kayak itu Pak. Tidak kayak edukit. Iya, betul. Itu kan karena pandemi aja begini kok kan sebelum pandemi tetap kalau butnya Kota Batam. Jadi seluruh yang tergabung dari organisasi GUE itu diadakan berpakaian sepertinya Bundokan dong kan pakaian daerah. Betul. Pakai punggul, pakai bukit tinggi, pakai sumpiang, pokoknya berpakaian adat. Jadi memang itu yang akan meramaikan Pak dalam perjalanan power itu kebanyakan dari anak-anak muda. Ada yang ibu-ibu banget Pak. Aduh. Nah Bu Yeti, alhamdulillah sebenarnya lah ada program yang seperti itu terutama pada saat perayaan HUT kemerdekaan RI. Jadi Bundokan Doang sebagai organisasi wanita dan beberapa organisasi-organisasi yang lain dilibatkan oleh pemerintah Kota Batam untuk memeriahkan HUT RI di Kota Batam dengan HUT-nya Kota Batam ya. Nah kalau Bundokan Doang tentu pakaian adat ya kan, dengan segala bentuk ornamen masing-masing daerah kan gitu ya kan. Masya Allah. Yos, ada nggak Yosannya Yos? Jangan mau Yos. Kos itu gua grogi kan Yos. Tadi lama. Agak lain lah istilahnya kalau mengecek di budo-budo. Iya. Agak tempat-tempatan ya. Mengecek duit itu yuk. Udah. Secara konkret
entah mungkin Bu Nur atau ya Bu Fitri sama ya Bu Sylvia yang akan menjawab secara konkret masing seluruh peserta daripada Putih Bungsu dan Ramudo tadi, terlepas dari Manang atau tidak Manang, mereka kan nanti akan dikumpulkan menjadi sebuah kelompok alumni. Putih Bungsu Joramudo. Oh, alumni Putih Bungsu Joramudo. Iko angkatan pertama, Iko akan menjadi sebuah komunitas di bawah Gunung Kandung. Nanti itu menjadi organisasi resmi lah nanti dia. Masya Allah. Konkretnya kegiatannya ke depannya apa nanti itu? Ya mungkin ya banyak kegiatannya banyak ya. Kita yang pasti kita orang Budo Kanduang sebagai orang tua mereka pasti akan memberikan keterampilan bagi mereka itu. Oh ya betul. Ya, keterampilan dan harus menguasai adat. Harus menguasai adat. Minangkabau. Jadi jauh-jauh kita merantau nang kampung aja sampai lupa. Ya. Subhanallah. Luar biasa ya. Betul. Jadi generasi muda, anak Bunur, anak awak, ya kan? Jadi nanti bisa bergabung dengan komunitas alumni itu sendiri, ya kan? Dengan kegiatan-kegiatan positif, baik itu keagamaan, adat istiadat, ya kan? Seni, ya kan? Dan segala macam yang berhubungan dengan Minangkabau. Mana apa ya? Tidak ada komen sih. Komen dari Bu Mikaila Amira Sabir. Bu Ketua Budo Kandung Kota Batam. Tolong kalau BK dan duduk di organisasi itu punya emosional terkontrol. Sebab komentar apa ya? Sebab emosi terkontrol. Di saat kami di grup BK berkomentar, kami langsung keluar dari pengurus. Kayaknya itu kayak miscommunication. Ya, itu dia. So ya. Setiap organisasi ya Budo ya. Nyo kadang-kadang tidak bisa lah kita memuaskan seluruh kepala. Betul. Ya nak Budo. Tapi tidak ya Pak, ada Budo Jawa lah sengenek. Hal-hal yang model itu kadang-kadang itu tidak bisa memungkirin kita punya kelemahan juga kan begitu ya kan. Nah, yang lain juga punya kelemahan dan tapi bukan tidak mungkin Budo juga punya kelebihan kan begitu ya kan. Nah, coba lah sajian anggota-anggota kita di Budo jadi ya kan. Namanya kita organisasi sosial, organisasi masyarakat. Tak ada ikatan apa-apa dalam segi keuangan. Betul. Cuman emosi, rasa toleransi, rasa berorganisasi, menjaga perasaan orang lain, menjaga perasaan sesama kita sebagai pengurus di situ. Itu teamwork ya. Itu saya harus dijaganya. Tidak menyinggung soal syarat, tidak menyinggung soal yang lain-lain. Pak memajukan organisasiku sehingga bisa berkumpul awak. Awak harus memahami orang yang ada di dalam organisasi orang. Budo kan gaji sebenarnya. Oh, tidak ada Pak. Alhamdulillah kalau ada Pak moga-moga itu. Karena ditujukan Bu, setiap awaknya karakter kan beda-beda. Jadi pasti banyak. Jadi Wak di situ di saat berorganisasi itulah awak saling memahami pengertian. Oke. Mungkin waktu kita hampir 60 menit. Terakhir bagi Ketua Budo Kandung closing statement terhadap Budo Minang yang ada di Batam dan statement terhadap kami Solo Minang TV. Coba lah kira-kira menghimbau alusan kita, Budo kita ya kan, aktif dan bergabung dengan Budo Kandung ya kan. Mari kita besarkan Budo Kandung ya kan. Merantau gitu, jangan sampai lupa juga adat istiadat kita, ya dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama Budo atau Bu Fitri
yang ada di Batam, marilah kita bergabung di Gunung Kandung Kota Batam, ataupun di kecamatan, ataupun di kelurahan yang lima, bundo-bundo, ibu-ibu yang berdomisili yang kakek, mendaftarkanlah kepada kelurahan kita. Ambo ko bundo kanduang yo, ambo ingin mendaftarkan di kelurahan itu. Cobalah bundo-bundo atau ibu-ibu yang lain mandanga acara bobo ini supaya bisa kita bersama-sama untuk membentuk dan membesarkan bundo kandung ke depannya. Dalam arti macam mana kita bisa bersilaturahmi, untuk bisa juga menjaga hubungan kita. Dalam arti pengajian-pengajian bulanan kita bisa bertamu di masjid. Kita tidak mesti bertamu di mall saja, tapi di masjid. Ya, di media sosial aja dah. Itu yang maunya Bu Fitri. Di sana Bu Fitri yang ada di Kota Batam. Ayolah, dukunglah Bu Fitri sebagai ketua Bundo Kandung Kota Batam. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa menjalin silaturahim yang baik. Amin. Begitu aja yang bisa saya sampaikan. Nur sama Bu Silvi, harapan Ibu terhadap kami Solo Minang TV, Pak. Kami tentu butuh dukungan dari orang Minang. Kami daerah, benar loh. Salut sama Solo Minang TV yang bisa sampai 9 episode gini ya Pak. Tetap lancar, alhamdulillah. Moga-moga akan dapat memperadat raso persatuan orang Minang di perantauan itu. Dariku mungkin generasi putri Minang, putri bungsu kami yang atau orang muda kami yang jadi lakukan ke depannya. Bu Silvi, ya dengan TV Minang, suara Minang mudah-mudahan ruang kami dibantu. Event-event kami tolong disiarkan biar banyak anggota bertambah gitu kan. Jadi corong ya. Jadi corong promosi. Ya, jadi corong Bundo Kandung di Kota Batam. Insya Allah kita dari Solo Minang TV tetap saling mendukung antara seluruh komponen-komponen orang Minang yang ada di Kota Batam. Memang bundo-bundo kasadonyo kami Solo Minang TV memang khusus segmennya adalah untuk dulsanak orang Minang. Nah, ya kan? Dulsanak orang Minang. Baik yang ada di Batam maupun di mana saja berada. Itu. Jos, terakhir, ada enggak? Kita closing. Ada sih. Untuk dari Sawalkarta, sejauh itu, adakah event-event atau acara yang sudah terlaksana dari Bundo Kandung di nasional, provinsi atau di tingkat kota? Ada udah. Itu event-event masih sebagai ketua Bundo Kandung Kota Batam Ibu Betty, kami mengadakan event merandang. Iya. Iku ada dari tadi makanan gila kuliner Minang luar biasa banget. Ya, malaman muda pekmuri yang terpanjang yang paling Masya Allah. Jadi Pak Sawal, itu prestasi yang tak pernah kok luar biasa ya. Ayo dari tadi lupa paru ya, enggak lupa aja sari Minang enggak apa. Dari tadi ya sih baju ke baju. Kuliner lupa gitu. Padahal itu yang paling potensi. Itu sponsor tuh dari Kepri itu Pak. Itu masih anggota dewannya Pak Sukri Tarian. Iya. Juta jadinya Pak. Untuk biaya pelaksanaan merendang tadi itu. Alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan lahir orang-orang yang mampu memberikan sponsor model itu ya. Ya tahu kita ulang balik itu ya. Hebat itu yang memberikan. Masya Allah. Dan ada juga yang diadakan dari apa itu pembinaan Bundo Kandung Pak Sukri telah mengumrohkan orang Bundo Kandung orang IKSB yang dari kecamatan-kecamatan yang kurang mampu ikut cabut undian ya Pak. Undian dicabut diadokan di kota, dicabut siapa mana-mana, tapi yang ikut itu yang didaftarkan yang alun pernah ke tanah suci.
yang tidak mampu. Tapi tidak aktif. Mampu dalam arti bukan tidak mampu itu ya Pak. Ya. Mungkin alun pernah ke mana. Tapinya mampu, tapi Ya. mungkin alun kesempatan. Ya. Alhamdulillah kami dari Bundo Kandung Allah mengumrohkan Pak. Bundo Kandung bergabung dengan IKSB Gumaminang 2 kali periode ya. Kalau nggak salah. Berapa sekali rangkaian dulu? 30. Lumayan itu Pak Sukri Maria tidak bisa dilupakan jasa baiknya. Sangat betul luar biasa ya. Luar biasa ya. Alhamdulillah beliau sehat, sudah terpilih beliau di DPD RI, tapi mudah-mudahan kita sama-sama mendukungnya untuk kedepannya Pak ya. Betul. Itu luar biasa. Komponen Bundo Kandung, IKSB, Gumaminang, termasuk Ika kali guys. Wah Ika semua udah pede Pak. Awak ngapain? Pak nggak pernah ngapain aja. Mudah-mudahan beliau mendapatkan berkah dari apa yang telah beliau lakukan itu. Oke. Dun sana Solo Minang TV, Yos telah mulai berakhir. Waktu gitu. Tapi sebelum itu tutup, tetapi lah kita cari segenek kok masih ada, kok ibu lah di hati nusana gitu ya, kok masih ada. Baconya lah kalau tidak kita tutup. Untuk saat itu tidak ada deh. Tidak ada deh. Oke ya. Oke. Bundo masih. Slogan. Oke, Bundo ada lagi yang ingin disampaikan sehubungan dengan program Putih Bungsu atau hal lain sebelum kita tutup kepada Nusana Solo Minang TV sadonya, silakan. Ada lagi? Oke. Silakan. Ya, kami Pak, Ibu-ibu, ente udah sudah lah. Iko Bundo Kandung mau slogan sekete. Oke, siap. Lanjut. Sebagai penyemangat. Motivasi. Sama-sama kita kejar 1, 2, 3 Bundo Kandung hebat. Oke. 1, 2, 3 Bundo Kandung hebat. Itu ya. Iya. Oke. Alhamdulillah. Kepada pemirsa Solo Minang TV telah berakhir wawancara kita dengan tamu kehormatan kita, tamu istimewa, bundo kita, induk kita, kok induk itu apa? Enak, induk kita yang menaungi bundo-bundo yang ada di Kota Batam. Kepada bundo-bundo terima kasih banyak telah hadir dan bersedia menerima undangan kami untuk hadir di studio. Kami pun minta dukungan kepada Bundo, Solo Minang TV tetap punya konsistensi di dalam rangka untuk meminangkan orang Minang yang ada di Batam khususnya hendaknya. Gitu. Itu saja Yos. Sampai bahas poin tidak melupakan. Nah, jangan sampai melupon dengan budaya Minang minimal bahasa. Jadi kalau ada anak-anak muda nak belajar bahasa Minang, Satio hari Ahad pukul 9.30 Yos sampai pukul 21.30 full bahasa Minang. Nah, enak. Jadi kalau ada generasi pandai, Biko jadi pandai kan? Jadi pandai sebenarnya betul. Jadi itulah fungsi kita minimal itu, Nah, itu saja dari kita. Ada lagi Bundo? Tidak ada ya. Terima kasih sekali. Bundo Hajah Fitrieti, Bundo Sylvia Neti dan Bundo Nur Kamisah. Kami ucapkan terima kasih telah hadir di studio kami. Yang mungkin tadi belok-belok pakai map susah ya. Gayanya rancak tapi tiba jalannya tak mahkamah gitu ya. Tapi mudah-mudahan segala perjuangan yang Bundo sampai ke Siko kalau catat juga nanya sebagai amal soleh. Nah, mohon maaf dari kita, mulai dari pimpinan redaksi, kru sampai ke kru, host, kepada Solo Minang TV sadonya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.